Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Listeners, di zaman yang modern ini peluang bisnis merupakan satu hal yang mudah didapat ya dan juga mungkin mudah dicerna informasinya kalau kita jeli melihat tren di masyarakat. Karena cepatnya penyebaran informasi seringkali memunculkan tren baru yang bisa menjadi peluang bisnis. Tapi dalam mencari peluang bisnis nggak boleh asal-asalan. Pasti ada tips and triknya dan bagaimana supaya kita bisa jeli melihat tren yang ada dan juga peluang yang ada di sekitar kita. Hari ini kita akan membahasnya dalam Smart Business Talk. Pastinya pagi hari ini, small listeners, diucapkan selamat pagi. Semoga harinya tidak mendung seperti cuaca di luaran sana. Kembali di jam 7 sampai dengan jam 8. Dengan sangat happy sekali kita sudah bergabung bersama Pak Tung Desem Waddingin. Selamat pagi, Pak Tung. Selamat pagi yang dahsyat, smart listener yang saya cintai seluruh jagat raya. Semangat. Semangat. Di sana hujan nggak, Pak Tung? Atau cerah? Damai sejahtera di sini cukup cerah, walaupun Oke. tidak cerah banget, berawan, tapi Aha. tidak hujan ya, masih cerah. Oke. Jadi yang mungkin pagi hari ini sudah mengalami kehujanan gitu ya, pastikan hati-hati untuk sampai di tempat tujuan Anda. Pagi hari ini kita membahas satu topik menarik ya, Pak Tung. Mungkin banyak dari kita yang berlomba-lomba ingin buka bisnis gitu ya. Mungkin sudah memikirkan resign nggak, pengen bisnis gitu ya. Tapi nggak tahu nih mau bisnis apa atau mungkin peluangnya belum mantep banget gitu ya. Tapi memang Pak Tung, ketika kita ingin memulai suatu bisnis, hal yang terpenting dulu emang sebenarnya apa sih? Kalau mungkin dari pengalaman Pak Tung juga. Ya, Boleh share. jadi kalau kita ngomong bahwa bisnis itu apa sih? Bisnis Ya, itu sebetulnya menyelesaikan masalahnya orang lain. oke. Jadi kalau kita mulai paham bahwa bisnis itu adalah menyelesaikan masalah orang lain, maka kita akan menemukan peluang dengan jauh sangat lebih mudah. Karena begitu banyaknya masalah yang ada di kanan dan kiri yang perlu kita bantu. Nah, Oke. Eh, yes, yes. itulah. Jadi pastinya bisnis itu harus menjadi solusi untuk suatu masalah, benar ya Pak Tung ya? Ya, karena bisnis adalah memecahkan masalahnya orang lain. Yo, Oke. Berarti itu dulu berangkat dari sebuah permasalahan sehingga Anda memikirkan solusinya dan ya nanti dipikirkan gitu ya teknis bisnisnya. Tapi kan kalau masalah solusi kan banyak banget ya, terlalu banyak masalah yang ada seperti Pak Tung katakan. Untuk memilah-milahnya Pak Tung. Ini butuh apa? Butuh kejelian kah, kepekaan kah, atau nomor apa? Nomor satu dulu kan kita bagaimana menemukan, setelah itu baru Ya, kita memilih gitu ya. yes. Kemudian sebetulnya bagaimana kita menangkap dan kemudian Hmm, bagaimana kita mengelola dan mengembangkan bisnis itu sendiri gitu ya. yes. Jadi dari pengalaman saya sudah menutup 26 bisnis gitu ya, termasuk Ah, hari ini baru selesai satu tutup lagi begitu dengan damainya. Masih ada 35. Nah, itu kan yang menarik toh. ya. Satu bisnis saja yang The Daily Wash Laundromat itu sudah 176 cabang. Oke, wow. Itu satu, no, ya masih ada banyak bisnis yang lain. Jadi ternyata untuk menemukan peluang bisnis itu, jadi ada berapa hal nih, tolong silakan dicatat ya. Aha. Nomor satu, itu adalah dari masalah. Oh, Manusia punya masalah apa, nanti kita akan bahas satu persatu ya. ya. Jadi nomor satu, ada masalah apa, sehingga kita bisa solusikan, yaitu sebenarnya ada peluang bisnis. Nah, terus kemudian dia tanya, Pak Tung, apakah akan menyelesaikan solusinya, memberikan solusi terhadap masalah orang lain itu pasti kita sukses dalam bisnis? Enggak, itu nanti di dalam bagaimana kita mengelolanya tadi gitu. Oke. Aha. Lebih besar, kalau kita bisa belajar, bekerja sama, dan mempekerjakan orang-orang yang memang lebih sukses di bidang yang kita ingin sukses. Itu ya. Jadi nomor satunya adalah Anda barangkali menemukan dulu ya. Kalau untuk menemukan itu, yaitu adalah adanya masalah. Kemudian yang kedua, kalau kita mau menemukan peluang, datangnya dari mana sih? Dari perbedaan harga. Oke. Jadi perbedaan harga sebetulnya secara sederhana, misalnya kalau kita bergerak di bidang properti, tanah yang luas itu dibanding dengan tanah yang kecil, itu tanah kecil akan lebih mahal. Jadi kalau kita bisa beli lebih besar, terus kemudian kita potong kecil-kecil, nah kita banyak untungnya juga. Jadi demikian juga beda ukuran itu gini loh, beda harga datangnya dari mana? Hmm.
Macam-macam nanti kita akan jelaskan. Oke, kita gambar besarnya dulu ya. Nomor satu, peluang itu datang dari masalah. Masalah. Kemudian yang kedua, peluang itu datang dari perbedaan harga. Perbedaan harga karena beda ukuran, beda warna, nanti kita akan bahas, gitu ya. Terus kemudian berikutnya yang ketiga, peluang itu datang dari mana sih? Karena Anda rajin-rajin jalan-jalan, Oke. menemukan sesuatu hal yang terbukti laris. Ya. Terbukti laris di tempat yang lain, tapi belum ada di tempat Anda, atau di tempat Anda laris, tapi belum ada di kota-kota lain atau bahkan di negara lain. Itu something yang peluang. Ya. Dan kita peka-peka, nanti kita jalan-jalan, oh kita menemukan peluang di sini, di sana. Nah, kemudian yang keempat, peluang itu datang dari mana sih? Peluang datang dari ketika kita melihat. Oke. Sekali lagi, tidak semua peluang itu sama besarnya. Jadi yang satu kita melihat orang-orang yang kaya, mereka berbisnis di bidang apa. Nah, karena tidak semua bidang bisa membawa hal yang Anda impikan. Yes. Saya salah satu contoh misalnya, kalau jadi pembicara ataupun jadi guru, bisa nggak jadi kaya? Bisa. Kalau jadi triliuner, susah gitu. Arah udah kaya. Karena jarang pembicara yang bisa jadi triliuner. Ya. Nah, terus bidang apa yang bisa menjadi triliuner? Oh, properti Pak Tung. Misalnya begitu ya. Oh, yang di startup, oh yang di ini, oh yang di perbankan, oh ya yang di perkapalan. Orang bisa jadi triliuner gitu ya. Jadi benar-benar Anda untuk menyaksikan bagaimana memilih jenis usaha itu, kalau yang keempat itu Anda lihat orang-orang yang sudah sukses di bidang yang apa gitu ya, bidang apa saja. Maka saya senang baca Forbes gitu ya. Nah, terus kemudian baca biografi orang sukses, orang-orang yang sukses seperti apa, bisnisnya apa saja. Nah, kemudian yang kelima itu dari peraturan pemerintah. Sebetulnya 1, 2, 3, 4, 5 ini kita akan jelaskan satu-satu. Masih belum bisa Anda menemukan bahwa tidak ada kok peluang bisnis, tidak ada peluang bisnis. Nah, sebetulnya yang keenam ini sangat penting. Apapun yang Anda lihat, percaya tidak, yuk apa yang Anda lihat silahkan diketik ini gitu ya. Ataupun di Instagram saya, apa yang Anda lihat? Oh, saya lihat handphone saya Pak. Nah, apapun yang Anda, oh saya lihat Pak Tung Pak. Oh, saya lihat Kak Audrey. No. Saya lihat giginya Kak Audrey yang putih misalnya gitu. Terus kemudian saya lihat kacamatanya Kak Audrey gitu ya. Saya lihat backgroundnya ada tulisan Smart FM. Saya lihat baju kokonya Tung Desem Waringin misalnya begitu ya. Nah, saya lihat rambutnya Kak Audrey yang kruel-kruel misalnya seperti itu gitu ya. Apapun yang Anda lihat sebetulnya sudah menghasilkan uang untuk orang lain. Jadi kalau Anda bilang bahwa tidak ada peluang bisnis, Anda keterlaluan, Anda buta total, Anda jadi perhatikan, jadi peluang bisnis kita bahas satu persatu ya. Nomor satu adanya masalah. Maksudnya masalah itu salah satu contoh. Anda tahukah mie instan sejarahnya seperti apa? Satu hari itu ada orang yang namanya siapa yang membuat Nissin. Tahu Nissin? Ya. Nissin itu adalah mie instan pertama di dunia. Jadi dia nonton orang di musim dingin antri ramen panas. Antri ramen panas. Ketika ditanya, kenapa kok antri kok enggak buat sendiri? Repot. Nah, repot. Antri di sini. Loh, antri kan repot juga lama. Iya, tapi langsung jadi. Loh, kalau bisa membuat kamu sebentar aja dalam 3 menit, daripada kamu antri 15 menit, dapat ramen panas, enak, seger. Kira-kira mau nggak? Oh ya mau, daripada antri 15 menit. Menit ini, wah antri sendiri, yang buat sendiri 3 menit, 5 menit. Dia bilang, oh, kalau gitu bagaimana membuat mie yang instan? Nah, jadi Nissin. Jadi peluang datang karena adanya masalah, begitu ya. Jadi kalau Anda ceritanya satu yang namanya dan Anda memecahkan masalah kayak handphone ini kan memecahkan masalah Anda. Bawa kamera, sekarang sudah ada handphone, nah, kameranya makin lama makin berkurang walaupun kamera mempunyai kelebihan so far gitu ya. Balik lagi, Anda misalnya dulu telepon nggak bisa lihat wajah orang kan nggak bisa. Iya. Hanya suara. Kita lihat pakai Zoom begini. Dulu saya siaran radio harus pergi ke Smart FM. Kalau nggak pergi Smart FM, nggak boleh siaran radio, dihukum, ya. Walaupun kadang pada waktu itu GM-nya lupa bahwa saya adalah shareholder-nya Smart FM. Itu GM-nya nggak ngerti. Oke, kita tahan dulu ya Pak Tung ya. Nanti kita akan bahas satu persatu dan juga smart listeners yang mungkin sudah punya
rencana untuk berbisnis pagi hari ini juga boleh sharing ya. Kira-kira penglihatan Anda, peluang Anda, mungkin sejauh apa, prosesnya seperti apa. Boleh juga sharing sama Pak Tung, karena bisnis Pak Tung juga sudah banyak sekali. Mungkin banyak point of view yang baru juga nanti Anda sharingkan pagi hari ini. Jadi silakan di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kita jeda sesaat. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Oke, Smart Listeners, mungkin Pak waktu break tadi ya, ataupun membuka sesi 1, Anda jadi berpikir-pikir gitu ya. Dari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 poin yang disebutkan Pak Tung, langsung dikeker-keker nih peluangnya seperti apa. Tapi supaya lebih mendalam gitu ya, dan juga lebih mendetail lagi peluangnya, supaya ini menjadi peluang yang bisa dieksekusi gitu ya Pak Tung ya. Seperti apa? Tadi kan masalah tadi udah sedikit disampaikan Pak Tung, tapi lebih mendalamnya lagi supaya masalah ini bisa benar-benar terselesaikan ataupun jadi solusi, Pak Tung. Ini ada proses apa di dalam hal tersebut? Ya, jadi ini bahkan ada yang nanya ini Kak Ara nih di Instagram saya. Oke. Kalau kerja jadi buruh, gaji minus, Mhm. cara ngatur keuangannya gimana gitu loh ya. Oke. Jadi kalau dari saya begini, mungkin ada situasi yang kita sulit sekali untuk mengatur, tidak mudah untuk mengatur uang yang sangat sedikit. Tapi kalau Anda bilang bahwa terpaksa harus diatur, yaitu apa? Terima duit sisihkan. Oke. Terima duit sisihkan. Jadi nunggu jangan sisanya. Cukup tidak cukup itu disisakan. Tapi saran saya ke arah gitu ya. Ingat ini yang saya sampaikan juga ke Kak Audrey tadi, Yes. tidak semua jenis bisnis atau jenis pekerjaan yang kita tekunin itu bisa membuat kita merdeka secara keuangan. Tadi ada yang tanya, kalau saya jadi reseller Pak Tung, bisa kaya nggak? Lu bisa jadi reseller ya tetap bisa kaya. Kalau Anda ngumpulkan duit, apalagi resellernya reseller perusahaan, reseller properti yang gede-gede, tentu saja kemungkinan kayanya jauh lebih besar. Tapi apapun profesi Anda, kalau Anda tidak pernah menyisihkan, saya ulangi, apapun profesi Anda, terima duit Anda habiskan untuk konsumtif, beli barang-barang yang harganya turun terus, termasuk Anda, termasuk sepeda motor, termasuk barang elektronik, sofa di rumah Anda. Oke. Boleh nggak? Boleh, tapi balik lagi. Lebih baik terima duit, sisihkan, terima duit, sisihkan, Anda gulungkan, Anda bisa jadi kaya gitu ya. Dengan cara apa? Ya either bisnis atau investasi gitu ya. Jadi karyawan bisa nggak kaya? Bisa. Terima duit, sisihkan, dan Anda mulai investasi kepada bisnis yang aman dan menguntungkan, saham yang aman dan menguntungkan, bukan spekulasi gitu ya. Jadi tentu saja Anda akan kemungkinan suksesnya jauh lebih besar. Nah sekarang Kak Audrey, nih pertanyaannya Kak Audrey boleh diulangi tadi karena saya fokus lagi menjawab. Oke. Tentang masalah, Pak Tung. Kan kita dalam berbisnis gitu ya, menemukan peluang bisnis, kita harus menemukan masalahnya dulu. Tetapi jangan jangan langsung asal mengatakan itu sebuah masalah gitu. Jadi kan ada prosesnya ya Pak Tung ya, supaya solusinya juga bisa tepat sasaran. Nah ini untuk bisa kita lebih spesifik merumuskan sebuah masalah ini seperti apa prosesnya Pak Tung? Apakah kita harus juga bertanya pada pakar-pakar gitu ya, kayak mentor mungkin seperti Pak Tung, atau mungkin orang-orang yang sudah punya insting bisnis lah gitu. Ini gimana Pak Tung? Silakan. Ya. Jadi kalau untuk mengelola tentu saja gini loh. Jadi kenapa sih bukan banyak. Saya baca buku namanya Jumpstart Your Brain, Your Business gitu ya. Jadi dia menganalisa bahwa ternyata orang yang bisnis itu kemungkinan gagalnya itu lebih besar daripada judi di Las Vegas. Oke. Jadi dia bandingkan dengan angka-angka yang ada itu, wah, kemungkinan berhasilnya jauh lebih tipis dari judi di Las Vegas. Nah ini sangat mengejutkan. Ternyata begini, betul sekali. Kalau Anda kepingin sukses, jurus nomor 1 yang terbaik adalah kerjasamalah dengan orang yang sudah terbukti sukses. Oke. Bagaimana orang-orang yang sudah sukses tadi mau kerjasama dengan kita? Ya kita inisiatif. Jadi ketika ada masalah, kemudian Anda mengukur, wah nih sebentar, Anda paling gampang, Anda cari aja, kanan kiri Anda sudah ada solusinya nggak? Kalau sudah ada solusinya, kenapa Anda harus reinvent the wheel? Boleh nggak Anda terus melakukan riset? Harus. Riset Anda bisa menemukan solusi-solusi yang lebih bagus. Tapi boleh dong Anda survei dulu kayak tadi yang katanya Kak Audrey. Lihat dulu kanan kiri. Solusinya sudah ada belum di kota lain, di negara lain. Apalagi sekarang dengan internet Anda bisa searching gitu ya. Contoh ada satu teman di Rolls Royce Club saya gitu ya. Masih sangat muda ya, udahnya naik private jet, naik helikopter, kemudian kaya raya gitu ya, terus kemudian punya segala macam mobil, ada Rolls Royce, ada Ferrari, ada macam-macam dah. Kemudian saya tanya,
kamu resepnya kayak gimana? Jawabannya sangat mengejutkan saya. Pengen tahu? Oh, Oke. pengen tahu? Dong, pengen. Pengen. Yang sharing jadi semangat ini namanya Iya. interaksi. Pengen, gitu ya. Ayo ketik ya di Oh, Instagram juga, di YouTube juga. No. yes. Pengen? Nah, Pengen, Patung. ternyata, wah ini ada Kak Ellen May juga nih, ya nih. Oh, oke. Orang luar biasa dahsyat mau belajar tentang saham, silakan gitu ya. Pengen. Itu mau testimoni katanya. Dong, no. Wah ini, wah silakan, no. Request request live ini mana ini ada Ellen May ini. Ini sebentar ya Kak Audrey, ini ada Yes. Ellen May yang katanya mau 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 Request. Mau sharing? ya mau sharing, nggak tahu nih Oke, sharing oke. atau di Smart FM minta. Oke, oke, boleh. Oh ini, oh ini ternyata di Instagram nih Kak Audrey, no. Yes. Kan, Helen, wah, oh lagi maem ini, oh lagi di Soto Bu Adi katanya ini, Wah, seru banget sarapan ya. wah silakan ini Kak Ellen May mau cerita apa ini? Halo? Dengar ini Kak Audrey? Kurang dengar nih, Patung. Mungkin boleh dibesarkan audionya, audio Instagramnya. Silakan ya. Halo, Kailan. Bisa, tapi yang Oke, di Zoom bisa. bisa, yuk langsung silakan. Bisa. Oke. Silakan sharingnya. Karena belajar sama Pak Tung tuh mengubahkan hidup banget gitu. Jadi terakhir kemarin aku ikut seminar marketing revolution ya, aku ikut deh ini. Aku Hmm. nggak ikut full sih, lagi makan warungan nih. Nggak ikut, tapi karyawan ikutin nonton semua Pak Tung. Terus juga banget mereka gitu. Jadi aku pas ngajarin mereka lagi mindset-mindsetnya gitu. Terus aku ikut Pak Tung ya. Sih seminar nggak pernah ikut seminar, sekali ikut Wah, kita aku ikut Pak Tung tuh. Terus maksudnya ya di situ mengalami breakthrough. Terus habis itu nanti anakku mau ikut seperti oh, keren banget. ya buat teman-teman semuanya yang pokoknya belum belajar sama Pak Tung, mumpung Pak Tung belum pensiun kan, sekarang setahun cuma sekali doang ya. Gitu. Buruan berguru sama Patung ya, banyak ilmunya. Terima kasih Mbak Ellen sharingnya pagi hari ini. Betul, Oke. betul sekali nih. Terima kasih. Yes, thank you. Silakan dilanjut nyoto hadinya. Waduh, nan. Waduh, sudah dipamerin lagi. Bikin ngeces aja. Iya, lagi pas banget cuacanya di Patung. Makan soto ya. Oke, silakan dilanjut. Silakan. Yes. Waduh, wah. Oke, Kak Ellen. Oke, terima kasih ya. Yuk, terima kasih ya. Jadi memang betul Kak Audrey bahwa saya ini setahun cuman sekarang sudah Kali ya. setahun cuman sekali seminar-seminarnya, jadi mulai mengurangi satu yang namanya seminar karena lebih ke nulis buku, lebih nanti buat YouTube-nya, terus Ya. kemudian ini buku-buku saya hampir jadi nih Business Revolution sudah 90% Oke. 9%, terus kemudian juga tentang satu yang namanya Question Revolution that really matters in life. Terus kemudian Property Rich Revolution juga sudah ditulis, nanti terbitnya rame-rame aja biar seru. Jadi Kak Audrey tadi, jadi kalau kita kemungkinannya mau berhasil, ya kita kerjasama dengan orang yang sudah berhasil, belajar. Namanya MBBKM itu sangat penting, membebek kamu. Jadi M-nya kita menemukan orang-orang yang jauh lebih sukses di bidang yang kita kepengen sukses. Kemudian yang kedua, setelah menemukan, B-nya apa? Belajar. Bergaul dulu sama MBBKM. Menemukan, membebek kamu, menemukan, terus kemudian Anda bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih sukses. Kemudian Anda bergaul, kok mereka mau bergaul? Karena kita membantu kepentingannya dia. Ya. Orang-orang sukses tentu saja waktunya mereka sangat-sangat berharga untuk keluarganya dia, untuk begini. Jadi ada orang yang tanya, Pak Tung, ini bagaimana saya jadi muridnya Pak Tung? Nah, jadi Anda ikut seminar-seminar saya, kalau saya masih mau ngasih seminar. Dari dulu kan dihina-hina, no, alah ya ini kenapa no sudah sukses kenapa masih mau ngasih seminar?
Pak Hermanto Koko itu Crazy Rich itu ya ketularan saya ngasih seminar juga loh. Tuhan. Nah sekarang ketika saya mau mengundurkan diri terus dikangenin banyak orang. Iya. Jadi jangan dilewatin kesempatannya ya Pak Tung ya. Kalau misalnya ada info mungkin boleh diinfo di on air juga ya. Ya, jadi kayak hari ini nanti saya seminar 5 hari Property Rich Revolution. Oke. Ini gitu ya di mana di Gading Serpong di Fame Hotel Gading Serpong ya setahun ya sekali ini aja. Yes. Anda enggak ikut hari ini ya ikutlah tahun-tahun Tahun depan. depan ya. Oke. Saya masih mau tapi mestinya saya masih mau kok. Cuma memang lebih mengurangi Waktunya dikurangi ya. lebih efektif, lebih efisien. Walaupun pada waktu mengurangi itu saya sampai Brebes milih begitu ya, Pak. Agak sedih juga ya nggak ketemu teman-teman yang antusias untuk belajar ya Pak Tung. Ada satu yang, aduh, Kak, saya seolah-olah kehilangan gitu ya. Karena ternyata panggilan saya itu guru. Oke. Jadi sharing, the more I share, the more I remember. Dengan cara saya semakin banyak sharing, saya semakin ingat. Itu sarana saya belajar. Teaching the lesson that you want to learn katanya gitu ya. Jadi salah satu yang membuat saya jadi hari ini masih sering mau ngajar walaupun berkurang gitu ya. Ngurusin tujuan saya juga berkurang nih. Jadi dulu 1 minggu gitu, waduh jangan tanya, 1 hari bisa 6, 7, 8 meeting. Oke. Sekarang anak perusahaannya banyak gitu ya. Sekarang separuh total. Separuh total itu Januari saya off kosong. Jadi 1 tahun maunya 6 bulan saja. Yang 6 bulan lagi untuk merenung, kemudian untuk melakukan satu yang namanya jadi belajar lagi, terus kemudian membuat something yang kayak misalnya live gini kan cuma sekali. Ya. Rekaman 1 jam gini, jarang yang mau dengerin kan gitu ya. Kalau Anda masih dengerin dari awal, ya Anda kan itu namanya attention. Attention itu alokasi waktu. Nanti saya buat yang versi short yang orang yang mau dengarkan jadi lebih mudah, mau lihat lebih mudah. Jadi balik lagi ya, MBBKM itu kalau Anda ceritanya sudah menemukan peluangnya ada berapa? Ada 6. Nomor 1, masih ingat, peluang bisnis datang dari, ayo Kak Audrey. Dari masalah. Betul sekali. Masalah. Ada masalah berarti kita bisa. Terus kemudian supaya masalah itu tadi nanti menangkapnya bagaimana kan kerjasama dengan yang terbaik, tadi belajar dari yang terbaik akan kemungkinan suksesnya lebih besar. Masalah. Yang kedua dari apa? Kak Audrey masih ingat? Perbedaan harga, Pak Tung. Ini Kak Audrey ini belajar sungguh-sungguh nih. Iya dong. Belajar itu harus acar. Kalau mau makan seger pakai acar, kalau mau belajar supaya ingatan seger itu pakai acar. Acar itu apa? Attention berarti Anda akan waktu dan mencatat, itu Anda akan attention daripada Anda tidak mencatat gitu ya. Terus kemudian hilangkan distraksi, jadi satu layar aja, jangan ngerjakan yang lain-lain, tapi fokus attention. C-nya apa? Comprehension, supaya paham Anda juga mencatat, plus asosiasi, kayak tadi, acra sama acar. Nah, itu ada asosiasi. Terus kemudian R-nya adalah, setelah comprehension, Anda ada asosiasinya, ada catatannya, R-nya recall. Recall itu menguji diri sendiri, kayak saya menguji Kak Audrey ini tadi. Nomor 2 apa? Perbedaan harga. Nah, itu. Dan repeat itu Anda membaca, mendengarkan. Tapi kalau recall itu Anda tutup, Anda sharing kepada orang lain. Anda tutup, Anda mulai belajar merecall. Recall itu menguji. Diri sendiri mengulangi dengan cara menguji. Tutup buku, tutup catatan, Anda mengulangi. Nah, recall very important untuk belajar. Kemudian A-nya yang terakhir, aplikasi kamu. Nah, perbedaan harga sekarang kita bahas ya. Pak Tung, kita habis break ya, kita bahas perbedaan harga. Lu baru mulai, baru semangat-semangatnya sudah break. Supaya semua listeners bisa mencatat dulu tadi ya, yang Audrey ulangkan ya. Jadi tulis dulu 2 poin masalah dan perbedaan harga. Nanti kita lanjut lagi untuk poin yang ketiga sampai dengan ke-6. Jadi jangan kemana-mana. Respon siaran kami di 0812 11 12 959 atau di live chat YouTube kami di Radio Smart FM. Kami jeda sesaat. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Listeners, dalam mencari dan juga melihat peluang, yang pertama dan utama tadi lihat masalah ya Pak Tung ya. Selanjutnya masalah perbedaan harga. Nah, ini juga yang mungkin bisa menjadi peluang. Mungkin di kanan harganya masih tinggi, kita bisa bikin yang lebih murah. Apakah seperti itu konsep dari perbedaan harga ini, Pak Tung? Jadi perbedaan harga itu muncul ya karena satu perbedaan ukuran. Oke. Kan jualan minuman begitu ya. Coba perhatikan, kenapa yang satu harganya 9.000, yang satu harganya 3.700. Lah ukurannya memang sepertiganya. Nah, jadi beda ukuran kan ya beda gitu. Jadi
Berikutnya, Anda misalnya beli beras, Anda beli tontonan, kemudian Anda pusatkan jualan kiloan, tentu saja beda. Bahkan Ya. teman saya dokter ahli melangsingkan badan orang jual beras, jadi berasnya tuh beras organik, Oke. saset per Ya, 100 gram. benar. Bayang, jadi dia belinya 5 kilo gitu, terus dia 100 gram, ya untungnya jangan tanya, banyak luar biasa. Nah, properti juga sama. Anda beli tanah besar, terus kemudian dikapling kecil-kecil, itu jadi peluang. Beda ukuran. Sapi, beli utuh, kemudian Anda potong-potong, jual dagingnya, itu juga peluang. Beda Ya. tempat. Sapi di sebelah sana harganya 5 juta. Di sini 7 juta. Pindahin aja, set, jadi dapat duit, itu peluang. Bisnis itu timbul karena salah satunya karena perbedaan harga. Perbedaan harga karena beda tempat, beda ukuran, beda nama. Coba nasi goreng 15.000, fried rice. Wah, bisa 30, 35, 40, bahkan ada yang 100.000. Jadi nama itu very important. Ya. Beda cerita, Oke. barang rongsokan Ya. diganti nama jadi barang antik. Ceritanya bahwa ini adalah dari satu yang namanya Kerajaan Majapahit ya, jawaban Aha. jadi langsung beda. Bumi dan langit. Misalnya yang apa itu buah goci itu kan ceritanya beda. Kenapa ya di daerah ini kok orangnya panjang umur, panjang umur? Ternyata di Selidik punya Selidik mereka minumnya di satu sumber. Sumbernya ada sumurnya, ternyata sumurnya. Kemudian di sumur tadi ternyata di sebelahnya ada pohon goci. Oh, Kecemplung-kecemplung di sana. Oh, airnya mengandung. Setelah di unsurnya, oh ternyata setelah dites, nah, who tell the best story win. Nah, SPT itu wajah. yes. Zat apa yang dari padi itu apa? Ini ya, apa dari padi. Aha. Nah, itu kan jadi dulu saya pergi ke nenek saya di desa. Nenek saya itu keriput wajahnya, tapi tangannya halus, tidak keriput. Kok bisa? Oh, setiap pagi dia ngulek beras. Nah, sekarang saya ada unsur dari beras, kami patenkan, maka kami dari beras murah-murah karena beda cerita tadi bisa saja mendadak jadi harganya bumi dan langit gitu ya. Yes. Ada satu saya baru baca buku gitu ya. Ada tentang obat namanya Neuropain. Neuropain itu ternyata sempat di demo di Jerman, ternyata unsurnya sama, cuma beda kemasan sama beda warna saja. Untuk rematik, untuk pusing, untuk demam, harganya ada yang 2 euro, ada yang 5 euro, isinya 100% sama. Oke. Tapi cuma beda kemasannya. Untuk A, untuk B, untuk C, harganya beda luar biasa. Sepatu khusus untuk pingpong. Wah, sepatu khusus untuk badminton. Khusus untuk jogging, khusus untuk maraton. Walah, saya aja ikut terpengaruh. Jadi pada waktu ikut triathlon gitu ya, saya lari, wah, harganya lebih mahal, 3,5 juta, lebih dari yang 3 juta, 3,5 juta. Apakah yang untuk maraton tadi tidak bisa, untuk pingpong mungkin bisa, tapi mungkin beda karena kurang ceper, kurang begini. Tapi balik lagi Bapak Ibu, jadi beda cerita, beda harga. Unsurnya sama kayak tadi. Oh, ini untuk demam, ini untuk demam yang berat katanya. Ternyata unsurnya sama lagi. Memberikan demam berat kok. Ternyata manusia butuh cerita ya. Itu Neuropain itu yang ada satu cerita di buku saya Rory Sutherland yang menulis itu ya. Nah, sekarang jadi beda harga ini sangat penting. Anda bukan beda tempat Mas. Yang ketiga itu adalah Anda melihat peluang di mana tempat Anda yang laris atau kota yang lain laris tapi di kota Anda belum ada, negara lain laris tapi di negara Anda belum ada. Nah, itu kemungkinan suksesnya jauh lebih besar. Jadi ya, di mana yang sukses tapi di sini belum ada. Anda tinggal bawa. Nah, itu kemungkinan suksesnya jauh lebih besar. Tinggal bawa karena Anda kerjasama dengan orang yang sudah lebih berhasil. Nah, kemudian berikutnya yang keempat, ya, tidak semua jenis bisnis yang Anda tekunin bisa membuat Anda sukses. Jadi bisa buat Anda kaya. Jadi lebih baik Anda pilih orang-orang yang kaya tadi kerjanya di bidang. Misalnya sama-sama dokter, ya dokter nggak boleh kaya. Siapa yang bilang? Sumpah Hippocrates. Loh ya siapa yang bilang? Nah kalau Anda, saya mau tanya, loh, Hippocrates itu kan Anda tidak boleh membedakan. Even lawan Anda, kalau Anda dokter, Anda harus membela, Anda harus ngobatin dengan baik. Lawan, tembak-tembakan itu pasukan lawan, dan Anda dokter di sini, pasukan lawannya luka, Anda wajib menyembuhkan. Loh. Bukan membunuh. Tugasnya dokter itu tidak membedakan suku, agama, ras, anatomi, kekayaan. Nah itu enggak. Terus benderanya mana, agamanya apa, tidak peduli. Itu Anda harus menyembuhkan. Nah, Anda tetap jalan pertanyaan saya. Anda bisa menyembuhkan mana yang lebih banyak? Yang punya rumah sakit, Anda seorang diri.
Seorang diri Anda nyembuhkan berapa banyak, tapi Anda punya rumah sakit, punya Berapa jalan tertentu, Anda bisa membantu jauh lebih lebih luas? banyak. Ya, Nah, sekarang pertanyaannya, rumah sakit mana yang bisa menyekolahkan dokternya lebih bagus, beli alat-alat modern yang lebih bagus, rumah sakit yang mana yang bisa membantu menggratiskan banyak orang, rumah sakit yang untung atau rumah sakit yang rugi? yang untung. Ya untung, makanya Anda bisa cross selling. Dalam arti cross selling itu yang kaya-kaya ya dicas mahal, yang miskin-miskin digratiskan. Makanya Anda bisa cross seperti itu. Anda bisa membantu orang lebih banyak karena Anda untung. Jadi mana yang bisa membantu orang lebih banyak? Anda dokter seorang diri atau yang punya rumah sakit 27 biji? Yang punya rumah sakit. Yang 27 toh, karena Anda bisa menggratiskan, Anda bisa membantu yang hebat-hebat gitu ya, yang Ya, miskin-miskin Anda bisa bantu. Nah, itulah Bapak Ibu dengan logika seperti ini, jadi dokter itu boleh kok kaya menurut saya. Dengan oke. dia bukan dokter mata duitan, beda. Ya, Dokter mata duitan apa aja dijual yang nggak perlu dijual. Ya, tapi kalau dokter yang betul-betul mau membantu orang, nah dia punya bisnis yang bagus, yang kaya ya dicas lebih mahal, wajar dong kaya dicas lebih mahal, dan mereka butuh butuh obat yang lebih mahal kok. Secara psikologis masih ingat neuropain tadi. yes. Jadi Sama ternyata rumah unsurnya sama, tapi kan saya juga butuh obat yang lebih, sakit. demamnya ini lebih menggigil loh, saya butuh obat yang lebih peng-pengan. Jadi makanya boleh lebih mahal gitu ya. Ya. Kan kalau murah kadang nggak mau beli loh. Aha, Apa itu? Oh, no. Jadi misalnya apa pensil alis, nggak tahu nih Kak Audrey pakai apa pensil pakai, alisnya? pakai. Apa pensil alisnya? Aku pakai merek Viva, Patung. Oh, itu Viva. Ini jujur ini. Tapi banyak orang walaupun pakai Viva, pakainya Estee Lauder. Pakainya Ah, Viva terlalu murah. ya. Padahal termasuk salah satu yang terbaik nih. Viva untuk pensil alis termasuk yang terbaik. Tapi karena mereknya Viva, jarang orang mau ngomong. Kak Audrey Ah, aja jujur gitu ya. Tapi kalau yang selebriti, walaupun dia pakai, kan sudah dibanding-bandingkan, ternyata Viva lebih bagus, lebih murah. Pakai apa? Estee Lauder. Pret, ngeluh. Ada apa? Ya kadang butuh lebih mahal kok untuk ngomong. ya, benar, benar, benar. Tapi balik lagi nih. Jadi tidak semua bisnis bisa membuat Anda jadi sukses. Anda cari bisnis-bisnis yang bisa membuat orang lain sukses. Apa? Nah, kalau bisa Anda bergaul dengan mereka, kerjasama, joinan, kemungkinan sukses Anda jauh lebih besar. Ya. Yang kelima, Anda lihat peraturan pemerintah sedang mensubsidi di mana, sedang mengarah kemana. Peraturan pemerintah ini membuat kita jauh lebih, kemungkinan suksesnya lebih besar. Nah, Lagi musim diwajibkan helm, ya Anda jualan helm ya wajib helm. Ini lagi rumah disubsidi, ya rumah subsidi akan jauh lebih gini. ya. Jadi PMK itu apa jenengan penyakit mulut dan kuku. Makan aku. Tapi ya pemerintah lagi mau membudidayakan. Nah, apapun yang lagi jadi fokus pemerintah, ini IKN ya deg-degan juga sih. Yes, KN. Ibu kota Nusantara. Mantap. Gitu ya. Nah, itu kalau ternyata presidennya berikutnya lanjut, ya kelihatannya Pak Jokowi kan gas sebenarnya 2024 siapapun presidennya nanti berikutnya sudah pindah di IKN. Nah, itu IKN-nya jadi. Kalau enggak nanti ganti presiden, sengaja di boikot, nanti IKN-nya dijadikan kota hantu. Ini pekerjaan presiden yang lama yang nah, kalau misalnya Anda lagi push sekarang ini ada yang dari IKN, kenapa tidak? Begitu loh ya. Nah, nah berikutnya Bapak Ibu, nih berikutnya, nih berikutnya. Yang keenam yaitu apa? Peluang itu bisa timbul Apapun yang dilihat. apapun ya keren toh nih Kak Oh, Audrey. oke. Keren. Tapi Apa kita yang tahan dulu. Apapun yang kita lihat. Sampai di situ dulu ya, Patung ya. Yes. Break dulu ya. Dan pastinya mungkin semua listeners bingung apa yang dilihat. Ini kok bisa jadi peluang gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih detailnya pasti ya. Dalam sesi terakhir. Ini nggak kerasa nih ngobrol-ngobrol sama Patung udah masuk sesi terakhir. Terakhir nih baru mulai. Aduh. Tapi yang pasti masih kami tunggu juga sharing-sharingnya, pengalaman Anda. Silakan di 0812 11 12 959. Kita jeda saat, tetaplah bersama kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Waddingin. Oke, listeners kembali dalam sesi terakhir dalam Smart Business Talk. Menarik ya. Mungkin Audrey sampaikan lagi, ulang gitu ya. Peluang-peluang yang mungkin bisa Anda lihat gitu ya, mulai dari masalah, terus juga ada perbedaan harga, ada harus kita rajin gitu ya melihat peluang mungkin ketika traveling, ada bisnis yang rame gitu bisa dibawa gitu ya ke Indonesia pasti yang belum ada. Terus juga harus bisa melihat peraturan pemerintah dan yang terakhir tadi bisa apa ya melihat apa yang kita lihat langsung gitu. Tapi ini ada satu sharing menarik Patung
ada voice note yang masuk barusan gitu ya dari salah satu pendengar kita yang juga bisa dikatakan punya keunikan gitu ya. Langsung kita dengarkan boleh ya Patung ya? Ya. Oke, silakan boleh diputarkan. Selamat pagi, Mbak Audrey. Saya Frans Budi, tinggal di Jakarta Pusat, Kartini, Kelurahan Kartini. Saya netra sejak 5 tahun yang lalu, gelap total. Tadinya awalnya bertahap, sampai akhirnya gelap total. Jadi dari muda saya ini pedagang, dari buka bengkel, tutup di 98 kerusuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih sharingnya Pak Frans Budi. Ini masih punya semangat ya Patung ya, keren banget, kita acungi jempol. Walaupun mungkin kita juga dalam hidup ada kekurangannya gitu ya. Mungkin masing-masing kita punya kekurangan masing-masing, tapi Pak Frans ini ingin belajar banyak gitu. Mungkin ada saran ataupun tips gitu Patung untuk teman-teman yang mungkin punya kebutuhan khusus, kita katakan gitu ya deh, yang ingin punya semangat juang juga berbisnis. Silakan Patung. Ya, jadi tentu saja ya semua orang yang mempunyai kekurangan itu merupakan satu boleh dikata tantangan ataupun ujian yang lebih dibanding orang yang normal. Tapi sekali lagi seringkali bahkan itu bisa menjadi kelebihan. Ya. Jadi ada orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, jadi ternyata bisa juga. Yang kalau Anda misalnya tidak bisa penglihatan, mungkin Anda bisa seringkali belajar melalui audio dan kemudian Anda ngajar juga. Oke. Jadi mendengarkan, belajarnya pakai audio atau pakai huruf braille juga tentu saja boleh, tapi banyaknya YouTube, begitu banyaknya podcast yang bisa kita dengarkan, dan kenapa tidak Anda menjadi satu orang yang bersemangat begitu walaupun cara penglihatannya kurang, walaupun tetap harus cari pengobatannya dulu, siapa tahu bisa untuk dipindahkan transplant mata atau apapun. Ya semoga dengan perkembangan zaman ini bisa tersembuhkan, tapi lebih dari itu dengarkan podcast dan Anda silakan mulai gitu ya. Jadi kalau ada bantuan orang lain membuatkan Anda video, jadi boleh kok Anda jadi pembicara yang mulai istilahnya dengan kekurangan Anda misalnya gitu ya. Dengan kekurangan Anda jadi pembicara, boleh. Terus kemudian ada nggak usaha-usaha yang bisa lain? Ya silakan, boleh searching, tanya gitu ya, apalagi juga namanya ChatGPT, Anda bisa bertanya. Ini juga bisa ada voice-nya ya, ada nggak? Iya, bisa sekarang. Sekarang udah bisa voice yang membacakan. Anda tanya, kemudian dijawab seperti ChatGPT itu, wah, Anda mulai punya ilmu, kemudian boleh nggak kalau ada teman yang membantu membuat podcast, boleh, buat boleh, terus kemudian membuat video-video, boleh gitu ya, cerita-cerita yang menyentuh hati dalam arti menunjukkan bahwa Anda ini menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lain yang sama-sama disability, yang ditemukan seperti itu, seperti yang namanya Pak David Jacob. Jacob tangan kanannya kecil. Ya. Kemudian dia cari apa yang dia bisa. Dia pakai pingpong, dan makanya pingpong pakai tangan kiri sampai lawan orang normal digebukin sama dia ya. Ke Indonesia untuk orang normal. Paralimpik juara dunia juga. Nah, tapi balik lagi, apa peluang? Ada orang yang satu hari ternyata kelingkingnya kena putus, jadi dia tidak punya kelingking. Ya dia belajar alat musik apa ya? Ternyata gitar nggak butuh kelingking, jadi dia ini jadi menarik begitu ya, yang tangan kanannya dong. Nah ternyata ya teruslah, jadi kita semangat, berilah teladan untuk teman-teman yang sama-sama disability. Tentu saja ngomong beda dengan yang menjalanin, tapi saya senang orang yang benar-benar menjalanin dan dia memberikan contoh tetap semangat dibanding dengan orang-orang yang normal pun. Nah itu yang lebih dahsyat. Yes. Oke. Tadi Pak Frans juga bertanya, Patung kalau mau ikut seminar ataupun info-info workshop terdekat, boleh kemana Patung cari infonya? Silakan ke 0813 kali 63873. Itu ada nanti kalau yang satu hari full itu 1 minute billionaire. Itu 24 prinsip miliarder yang mencerahkan seperti apa, memilih gunung-gunung uang kita caranya bagaimana. Karena sekali lagi bahwa tidak semua jenis bisnis bisa membuat kita menjadi lebih sukses, lebih kaya seperti apa. Kenapa sih ya kok ada orang-orang yang kerjanya lebih sedikit dapat duitnya lebih banyak? Karena bidangnya yang dikerjakan beda, satu. Yang kedua mengerjakan dengan cara yang berbeda. Nah, 1 minute billionaire ini seperti apa? Satu hari full. Itu tanggal berapa? Tanggal 19 ya itu ya.
19? Bisa WA ke Kak Yuli nih, Kak Yuli 081 3 kali. Property Risk Revolution juga bisa 14 sampai 18 Maret. One Minute Billionaire itu 19. Nah, setelah itu saya libur ya. Yes. Bisa Healing dulu. hari 7 hari ini. Jadi setelah itu saya akan off lagi karena jadi anak saya juga akan wisuda, bisa jadi saya ke Amerika sebulan. Wah, seru sekali ya. Oke, pasti lancar-lancar ya, Patung, proses wisuda. 81 3 kali ya. 081 11 081-nya 3 kali. Yes. 63 873. Anda catat, masukkan nomor handphone. Ya. Tanya sebenarnya Patung apa saja. 08111 081-nya 3 kali. 63 873. Ya, di 081 3 kali 63 873. 81 08111 81-nya 3 kali. Yes. 63 873. Semoga Anda aja Anda tanya-tanya di sana. Yes. Yes. Oke, Patung, tersisa 2 menit lagi waktu kita. Ini kita harus rangkumkan gitu ya. Dari 6 peluang yang mungkin sudah disampaikan Patung. Pasti kan kalau kita sudah melihat peluang, eksekusinya juga harus mantep gitu ya. Jangan sampai ini peluang cuma jadi angan-angan aja. Gimana mungkin tips untuk merealisasikan peluang-peluang yang ada, Patung? Silakan. Jadi memang kita kalau sudah mempunyai peluang, bagaimana kita menangkap itu tentu saja kita harus ahli negosiasi. Kalau kita tidak ahli negosiasi, kita punya teman yang ahli negosiasi. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, harus ahli legalisasi. Maunya legalisasi itu legalnya seperti apa? Apakah kita harus menjadi ahli legalnya? Enggak. Kita punya kenalan notaris, kita punya kenalan lawyer, kenalan yang tahu hukum, sehingga legalnya bisa lebih kuat gitu ya. Nah, itu pelajaran di Business Revolution. Kalau Anda ikut seminar saya Business Revolution, itu pelajaran bagaimana mengikat dengan lebih damai. Karena dari pengalaman saya, sudah buka dan nutup serta menjual 26 perusahaan, termasuk Smart FM. Halo, Smart FM. Smart FM itu dulu salah satu anak perusahaan saya juga gitu loh. Yes. Pak Tong dulu punya Smart FM. Iya, no, saya shareholder-nya loh. Lama. Akhirnya kita jual kepada Kompas Gramedia Group gitu ya. Jadi perjanjian-perjanjian sangat penting. Terus negosiasi sangat penting, dan berikutnya jadi Anda belajar mengontrol keuangan sangat penting. Ada Pak buka bisnis langsung rame, bagaimana? Produk dan jasa Anda serta marketingnya harus very strong. Jadi produk dan jasanya punya manfaat nyata, punya perbedaan dramatis. Perbedaan dramatis seperti Smart FM. Kalau radio yang lain sibuk dangdutan, Smart FM membuat orang jadi smart. Nah, itu kan perbedaan dramatis loh. Oke. Asal beda, no ya, Anda dangdut silakan, boleh dong, tidak menghibur gitu ya. Yes. Saya juga seneng dangdut, tapi kalau mau cerdas ya ikut Smart FM misalnya kan begitu loh. Jadi langganan Smart FM buka di Smart FM, nah 95,9 Jakarta. Nah, perguruan terus kemudian belajarlah marketing. Marketing Revolution sudah berlalu. Saya setahun ya cuman sekali kemarin gitu ya. Saya tuh siap-siap tahun ke depan. Cari buku Marketing Revolution saya angel sudah habis. Anda cari di Amazon baru bisa dapat gitu loh ya. Jadi sekali lagi Anda terus belajar untuk menemukan bagaimana menangkap peluang, mengelola peluang tadi, sedemikian sehingga Anda jadi kehidupannya bisa berubah bumi dan langit. Kayak Elon Musk sekarang sudah naik Alphard, sudah mau punya rumah besar. Wah, top Marco top luar biasa. Yes. Terima kasih juga sharingnya ya Kak Elamei tadi pagi hari ini, dan juga semua listeners yang sudah bergabung. Mungkin ada respon-respon yang tidak sempat terbaca juga. Mohon maaf sekali ya karena keterbatasan waktu kita, dan juga memang insight-insight ini harus disampaikan gitu. Jadi kalau misalnya mau tanya Patung lebih lanjut boleh hubungi WA-nya tadi ya 0811 081 873. Ya, 081-nya 3 kali, 081 satunya 3 kali ya, 081 3 kali, 63 873. Yes. Oke, dan pastinya terima kasih Patung. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini, semangat. Dan juga pastinya semua listeners yang melakukan aktivitas juga semoga lancar-lancar. Kami pamit, saya Audrey Juwana. Untung Desa Waringin. Salam. Gracias. That was Smart Business Talk with Tung Desem Wadding In. Brought to you by Smart FM Network.